A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rzuqna pahman nabiyyin, ya Allah berilah rezeki kepada kami paham para nabi, wa hifzal mursalin dan hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin dan ilham para malaikat al-muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari kegelapan kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan nur cahaya pemahaman, wabtah lana abwaaba fadlik, bukakanlah bagi kami pintu karuniamu, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah atas kami hikmah, wahai Allah yang pengasih di antara yang terkasih. Bapak-bapak jamaah perwiritan pengajian Al-Mu'min yang Allah berkahi, mari sejenak kita di rumah Pak Nasrun, Pak Onos ini, keluarga semoga Allah berkahi, Allah lancarkan rezeki, Allah kuatkan iman, Allah istiqamahkan amal, Allah jaga kesehatannya, bisa sama-sama mengurus dengan kita di sini di masjid juga, dan mudah-mudahan doa-doa yang dipanjatkan Allah kabulkan dan menjadi sebagai kebaikan. Kita pasanglah niat untuk taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan. Liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul wara'i. Ada yang membaca babul wira'i, sama. Ada yang baca wara', ada yang membaca wira'. Bab tentang perkara wara', berhati-hati. Jadi seorang mukmin tu ketika dia wara', dia yang haram berhati-hati, yang halal berhati-hati, apalagi yang haram. Gitu. Qala al-faqih, berkata al-faqih Abu Lais As-Samarkandi radhiyallahu taala anhu ardah, semoga Allah meridainya. Haddasana Muhammad bin Fadil, haddasana Muhammad bin Ja'far, haddasana Ibrahim bin Yusuf, haddasana Abu Ja'far an Sa'id an Qatadah. Ini hadis qol, si Qatadah berkata, kana Abdullahi bin Mutarraf yakul, dia berkata, innaka la talqir rajulain, sungguhnya engkau menjumpai dua orang laki-laki. Ahaduhuma aktsaru sauman. Aktsaru sauman. Salah satunya yang paling banyak puasa. Wa salatan wa sadaqatan. Salat dan sedekah. Wa innal akhir, dan sesungguhnya yang lain. Wa innal akhir afdalu, lebih afdal minhu sawaban, daripada yang disebutkan tadi, puasa, salat, sedekah, pahalanya. Kila, dikatakan lahu baginya, kaifa yakunu zalik, bagaimana dia bisa seperti itu? Qala huwa asyadduhuma wara'an. Dia berkata, dia itu orang yang bersangatan wara' dari yang tadi.
Yang rajin sholat, puasa, sodakoh. Dia warok, berhati-hati. Jadi kata Abdullah bin Mutarraf, engkau akan menjumpai dua model manusia ini. Kau akan tahu gitu. Jadi begini. Ada dulu, kalau di dalam orang-orang thariqat kan ada namanya mursyid. Si murid itu kan orang yang berkeinginan, menuntut dia. Si murid rajin tahajud, rajin apa, ditengoknya kawan yang satu tadi, dicakapkannya, hatinya tuh lalai. Aku tahajud, dia bantai tidur. Apa kata gurunya? Daripada kau berkombu gitu elok kau tidur aja. Daripada kau menjadi penilai manusia, kan paten kata kau tahajud, kau tuh kata sedekah, kau katakan kau salat apa semua. Tapi mulutnya nih menghukum orang. Daripada begitu elok tidur aja. Gitu. Kenapa? Karena dia melakukan gitu, hendak membandingkan amalan dia dengan amalan orang lain. Ingat, setelah banyak kita mengkaji hidup nih, amalan itu yang paling utama kita rasakan, bukan karena kita yang bisa beramal itu. Poji lah nih. 100 sekian puluh orang, 130 jadi berangkat. Itu pilihan tuh. Karena berapa yang banyak mendaftar tak bisa pergi. Bisa dengan seleksi umur. Ya. Bisa umur pula udah duluan pula dia meninggal. Nah. Jadi kalaupun ada orang sekarang ibarat mendaftar, dalam hati dia harus tanamkan, belum tahu ya Allah aku bisa sampai atau tidak. Yang penting usaha. Ya, yang penting usaha. Beramal gitu go. Jadi seseorang jangan pula dia merasa ini aku ni ikhlas, aku ni riyah. Biarlah Allah Ta'ala yang menilai itu. Karena ketika dia mengatakan dia ikhlas, Allah punya konten sendiri. Ikhlas tidak kau? Dan riyah itu pun tak apalah juga. Maksudnya begini, ada di dalam kaji-kaji masalah tasawuf, yang namanya beramal karena manusia disebut riyah. Dan meninggalkan amalan karena manusia namanya syirik. Mengojokan amalan karena manusia riyah dan meninggalkan amalan karena manusia syirik. Jadi macam mana yang betul loh? Mengojokan karena Allah, meninggalkannya juga karena Allah. Itu yang betul. Jadi tak ada dalam hati kita, ini datang ke rumah Pak Onos nih. Dia datang ke rumahku. Sogan pula aku tak datang ke rumah dia. Ini kan berarti kan li'ajilin nas, karena manusia. Ya. Kita datang ya Allah karena ada ibadah aku, datang silaturahmi. Tempat Bang Onos. Supaya bisa aku mengamalkan perintahmu dalam bab silaturahim. Kan begitu. Ya bukan karena, makanya kalau kita pun masak ibarat udah banyak masak nih, ada yang tak datang gitu kan. Bukan hujan, bukan banyak macam-macam. Kita udah bolo hati kita, ya Allah aku lakukan itu karena dalam rangka mencari ridhamu, beramal aku. Tak datang dia, itu amalan dia. Amalan aku tuh memuliakan tamu. Makanan ndak buat banyak. Kalau seandainya banyak melimpah, buat 1 orang 2 bungkus jadi balik. Masih berlebih, buat 3 bungkus. Masih berlebih 4 bungkus 1 orang. Tak ada datang kasih sama tetangga. Tetap aja kita udah ada niat untuk beramal, sedekah dan sebagainya. Ini saya jumpa saudara kita udah balik di Lombok. Terakhir nih, yang tempoh hari saya tak jumpa. Ini baru nampak. Semoga Allah memberkahi. Lama Pak ya sanan? Sebentar. Setengah tahun sebentar gue tuh. Berjalan jauh. Sana nama negeri 1000 masjid. Iya, di Lombok. Jadi upu kita ni juga nih. Maksudnya azan sini bersaut-sautan. Belakang ada masjid sana saking banyak. Dan di sana tuh ada nama satu tempat Sekarbela. Sekarbela tuh karena ada kawan di situ. Jadi Sekarbela itu saya tak tahu Mandalika di mana, tapi Sekarbela itu memang kampung belajar kitab.
Sampai tua pun tetap belajar kitab. Jurumiyah tu dia hafal tu. Macam tu Oji ni tetap ngapal jurumiyah. Macam kita di sini kan kelebihannya orang kan apa nama tu untuk berzanji, ya kan? Itu. Jadi negara-negara itu macam-macam kelebihan. Macam kalau tanah Sumatera lain lagi gitu kan? Itu. Masing-masing ada. Karena sekarang ni kan giat anak-anak macam marhaba tidak begitu banyak dipelajari. Berzanji tidak begitu dipelajari. Padahal berzanji itu kisahnya kisah Nabi. Kalau tidak kita telah arti ya, budak mengerti bacanya, dia tahu juga kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya kan kelahiran, sampai nasab Nabi, sampai cerita daripada Nabi itu kan terjaga. Pindah dari antara satu sulbi ke sulbi orang-orang soleh. Utama daripada Nabi Allah Adam. Lalu pindah. Sampailah kepada Abdullah. Dan masuklah ke rahim ibunda Nabi Aminah binti Khuwailid. Aminah binti Wahab. Khuwailid itu si Khadijah. Ya, Aminah binti Wahab. Seperti itu. Bapa jamaah yang Allah muliakan, balik kita cerita bab wara'. Jadi katanya, salah seorang yang kau jumpa tadi, dia ibadah, nampak solat, puasa, sedekah. Tapi yang satu ni, solat uga. Solat uga, sedekah uga, puasa uga. Tapi dia dalam solat, dia berhati-hati. Dalam beramal dia berhati-hati, dalam hati juga dia jaga. Nah, rupanya unsur kehati-hatiannya menjadi ponten lebih. Menjadi ponten lebih. Karena sekarang ni, orang tak peduli. Anda halal, anda haram, hantam. Ya. Kalau orang-orang macam Allah yarham Tuan Sebakri, dulu zaman itu diundang di Kabupaten Asahan, diajak makan. Dia bilang puasa. Itu penuturan daripada uang-uang yang mendapati kisah itu. Tapi kalau Tuan Syekh Abdul Wahab, titi merah ya, tu ya. Dia makan. Makan. Jadi Tuan kenapa makan? Sama-sama ni pendidikan. Oh, dan lupa kata dia. Itu. Oh, dan tak saya. Pokok begitulah bahasa saya. Kenapa? Kalau orang lupa tak dihukum kata dia. Puasa kalau apa? Dia bilang dia puasa. Puasa nak memakan. Orang ni berhati-hati, takut tak mustajab doa tu. Warak ni tadi. Ya, warak. Kalau dia ni tadi lopak-lopak pula nama undangan bupati. Jadi kalau bahasa dia saya lupa. Kalau orang lupa kalau puasa kan tak dihukum kata dia. Itu. Jadi orang tu begitulah. Kalau sekarang tak dapat duit PKH mengamuk. Berarti kenapa? Tak ada lagi filter-filter, tak peduli entah dari mana dapat apa dan sebagainya. Kalau uang-uang yang warak dulu tu berfikir dia tu. Ini kita sok bosi wana ustaz. Tidak. Saya cerita bab mustajab doa. Uang dulu tu dia sampai meneliti dari mana kalau air ni dari mana lalu. Begitu, sampai begitu. Karena dia menjaga kewarakan itu agar amalan dia tu bersih. Nah, itulah makanya pahala dia berlebih. Pahala dia berlebih. Karena ada unsur warak dia, berhati-hati. Kalau bukan hak dia, tak dikojoni. Kalau bukan hak dia, tak diapunnya. Karena di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ni dibahas juga salah satu bala yang Allah halalkan kepada umat Muhammad ni, dia menganggap al-maghnamu daulan, ya. Kanal maghnamu daulan. Dia anggap yang namanya menjadi pemimpin tu adalah keuntungan besar. Kalau Umar bin Khattab, khalifah kedua, ketika dia jadi khalifah, apa ucapan dia ketika diunjuk buat Abu Bakar? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan dia tu anda. Ini jangan pula dalam wirid ni, aku tahu anda dah jadi pemimpin. Tidak. Kalau udah diunjuk, berarti udah dipercayakan. Yang tak boleh itu ingin dia nak dipilih. Gitu. Kalau sekarang mana tak ada begitu Ustaz. Orang mencalon dan sebagainya ingin dia tu.
Kalau pertimbangan kita tuh antara hak dan batil, antara yang betul sama tidak, atau anda lebih program tuh lebih baik daripada bab agama, itu utama begitu dulu. Ya. Karena saya tahu biiznillah Simpang Dolok, ya, Kuala Gunung, bagian Limpul nih lah, bagian Kedatuan 50 nih lah. Ini biiznillah saya pegang, saya tengok-tengok memang uang-uang yang suka dengan bab ibadah. Karena saya jumpa-jumpa kepala-kepala desa di dalam pengajian. Maka memang bisalah syarat kita di kampung nih, kalau dia nak menjadi apa memang harus adalah bibit agama tuh, karena anak mendidik tadi. Kalau tak ada bibit agama, maaf, atau cerita saya bukan hendak melangkau kepada pemerintahan FS nya, Ferdi Sambo nih. Nah, itu adalah agama, bukan agama kita ya. Tapi ketika udah namanya jabatan mudah menjadi sebagai keuntungan pribadi, dia akan merasa sebagai apa? Apa namanya? Taksur dia sekarang, anak buah itu dihantam. Nah, ini kan kata Najwa Shihab dan ini sudah menjadi apa nih dah? Udah ceritanya nih udah mengindonesia nih, udah tak apa lagi nih. Udah umum. Jadi namanya propam tuh polisinya polisi. Kalau polisi ditetapkan buat propam nih, yang ketua propam siapa menertibkan dah? Itulah kata Najwa Shihab. Dan lucunya setelah biiznillah Allah yarham, biiznillah semoga Allah Ta'ala melindungi Habib Rizik itu. Habib Rizik keluar, kan itu sebetulnya timnya ini kan FS juga nih, Ferdi Sambo nih. Setelah keluar dia, terbongkar. Enam yang meninggal di kilometer 50 tuh, kayak mana ceritanya? Jadi sedangkan anggota dia aja patah-patah jari ya, batuk opoca, berapa liang peluru yang masuk. Itu anggota dia. Apatah lagi yang bukan anggota dia. Makanya kalau kita tengok, ini kenapa bisa begitu? Walaupun saya tidak cerita bab agama yang lain saya apa kan. Walaupun apapun cerita, agama itu nilainya adalah untuk mengontrol. Walau dia adalah agama Islam. Bagi orang itu ada, ini jangan terlalu liar. Tapi kalau dalam agama Islam agak kotat. Walaupun kau mendapat daulah, mendapat kepemimpinan, jadikanlah itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu utama. Jadi sekionya, jadi alhamdulillah, ini saya ada nak maju ke bursa pemilihan termasuk Alang, Haji, insya Allah. Belum lagi ada pendaftaran. Iya, tapi saya setuju tuh. Kalau tidak upo begitu-gitu yang naik, siapa lagi? Pak Haji? Udah habis? Biarlah. Iya, artinya amanah itu kita tetap bukan apa, kita anggap itu sebagai ujian dari sisi Allah Ta'ala. Karena ingat satu hal kita bahas yang lalu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatihi. Jangankan cita orang, cita dia aja tangan, mata, kaki, mulut itu adalah hendak kita pimpin juga. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang dipimpin. Mulut macam mana dipimpin, mata, telinga, tangan, kaki. Itu perlu dipertanyakan. Dimintai pertanggungjawaban. Dah balik kita cerita kitab. Jadi orang yang berlobby dia itu adalah orang yang warak. Menjago dia. Menjago. Berhati-hati. Berhati-hati dia. Seperti itu. Qala haddasana Muhammad bin Daud, haddasana Muhammad bin Ja'far, haddasana Ibrahim bin Yusuf, haddasana Abdul Aziz bin Aban, an Abi Ma'syar, an Ammarah, ada Immarah, annahu qala lamma tawajjaha Abdullah bin Rawahah, manakala Abdullah bin Rawahah menghadap nahu qaryati Mu'tah, ada satu kampung namanya Mu'tah, datang dari situ, qala ya Rasulullah, dia berjumpa dengan Rasul, dia berkata, ya Rasulullah, ausani, wasiatkanlah kepada aku. Kasih nasihat sama aku. Ya, ausani. Ya. Ausini, nasihatin padaku. Dari fi'il amar ya. Qal innaka taqaddama ardan as-sujudu biha qalil. Jikalau kau mendapatkan ibaratnya tanah, bumi, tempat ya. Di situ sujud. Ini. Biha qalil, yang dengannya sedikit, fastaksir, perbanyaklah minas sujud biha. Artinya begini, kalau di kampung tuh
Ada musalah, sikit jamaahnya, kau termasuk menghidupkan, gitu tuh. Kalau bahasa kita sekarang, kalau zaman itu dulu, tempat sujud itu diperbanyak. Orang-orang yang belum taat kepada Allah itu dipermudah untuk taat. Ya. Jadi salah satu memperbanyak tempat sujud tuh, kita datang dari satu rumah jamaah ke rumah jamaah yang lain itu memperbanyak tempat sujud juga tuh. Saya tadi tak sempat berjamaah sini. Tak sempat berjamaah tadi mengapa jemput anak. Wang rumah suruh pula bolian ayam Kentucky gitu dia. Budak ni. Karena dia pun pagi dah bangkit. Termasuk yang kocit agak repot. Rewel. Lagi ramai rumah. Jadi begini nih. Jadi kalau uang warak tu sampai kalau kita kisah yang dulu, kalau kita sekarang kan udah lazim, udah umum. Ustaz cerita bab warak berhati-hati. Ayam yang Ustaz boli itu, kionya Ustaz udah berhati-hati tak? Begitu tu. Jadi, makasih. Ada kaji fikih. Kaji fikih. Selagi dia Muslim, dia potong halal. Dia potong halal. Mengucap tak mengucap. Karena dia udah syahadat. Ada kaji fikih gitu. Tapi kaji di kampung kita ni yang agak halus betul. Ketika memotong menyembelih itu menyebut nama Allah. Ya. Yazkuruna nasmallah, mereka menyebut nama Allah. Itu kaji kita tuh. Tapi sekarang pertanyaannya, pernah tidak kita mendengar kasus Rasulullah memakan kambing guling yang dibumbui racun tapi yang mengasihnya orang Yahudi? Kan Rasulullah kan sempat tentang syariat bokam itu. Waktu dia menyinggahi rumah perempuan Yahudi, Rasulullah biasa begitu. Kalau masih dia adalah orang yang bukan ahlul kiblah ya, maksudnya dia agamanya samawi gitu ya. Allah masih Tuhan nah. Itu. Sembelian dia itu dianggap halal. Kalau zaman itu kan ahlul kitab. Termasuklah orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Rasulullah melintas panggil. Dia nak meracun Nabi. Jadi biiznillah lewat malaikat Jibril daripada kambing itu tadi bercakap. Aku ni ada racun Muhammad. Jadi udah sempat termakan. Nah, di situlah ada syariat bokam mengeluarkan racun toksik ya. Toksik namanya, toksin apa? Di dalam darah. Dalam darah. Dengan caw bokam. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasulullah berani-berani ya melegalkan hukum memakan daging yang bukan orang Islam gitu? Itu tuh. Inilah menjadi kaedah tentunya. Asal dia Islam dia ngaku Allah, zaman itu kan tinggal selisih sedikit aja. Sekarang kan udah jauh beda. Jauh beda. Karena masalah-masalah begini nih ranah fikih ini sering khilaf. Tapi ondak selamat itu pakailah yang biasa beredar di kampung kita tuh. Jadi kalau di kampung nih biasa kalau potong adalah dengan bismillah, jangan lagi bubah. Kalau udah keluar daripada kampung, kita tengok kampung yang itu tuh. Macam contoh. Oji baru balik dari Mekah. Di sana tu tak ada imam orang tu berkunut tu. Tidak, tapi kan ada jeda waktu untuk kita doa. Buatlah. Kalau azan Jumat satu ya? Satu. Azan subuh dua. Itu kan adalah itu. Lain. Membaca surah Al-Fatihah itu tak bismillah. Itu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita Syafi'i bisa tidak kita ikut? Kita taklid ke negara itu. Taklid. Abu Bakar kita mazhab tidak. Mazhab kita tetap Syafi'i. Tapi kita taklid, ngikut. Karena itulah imam di negara itu. Kalau ada kita memperbesar, uang tu ada dalil. Kita juga ada dalil. Taklid aja. Taklid aja amat. Iya. Sampai ada ibu-ibu ikut salat Jumat. Tu Haji. Ya kalau di Makkah. Makkah. Kalau kita Syafi'i, perempuan tu mana wajib Jumat? Kalau tidak wajib Jumat berarti masih ada kewajiban zuhur sama dia. Orang Jumat tak wajib. Berarti harusnya kalau di kampung ni ada orang buat ibaratnya perempuan tu salat Jumat ikut, balik dia salat zuhur lagi. Karena sama dia tidak wajib Jumat. Cuma ada satu pendapat. Kalau sahlah imam yang wajib Jumat tadi, maka sahlah Jumat dia. Karena ada khutbahnya itu menempati 2 rakaat daripada salat zuhur itu. Daripada salat fardu. Tapi kalau kita ni macam mana pun, kalau dah salat Jumat, si perempuan tetap salat zuhur lagi. Karena kenapa?
Walaupun dia sah mengikut itu, tapi kewajiban dia tidak ada itu. Gitu. Dulu pernah kejadian di apa nama itu? Laburuku, Kampung Terusan, Masjid Nur Hasanah itu. Jadi ayah dia meninggal, anak-anak dia perempuan banyak. Anak-anak perempuan dia ikutlah semua. Ikut anak-anak perempuan yang salat. Jadi saya ada di bawah, orang saya khutbah pada saat di atas itu. Habis itu, salat zuhur lagi. Begitu. Itu boleh. Udah itu lagi kita lanjut daripada kitab ini. Tapi tidak itu aja katanya. Qala zidni, tambahkan untuk aku, ya Rasul. Kalau pun itu kayaknya kurang aku, anda beramal lebih lagi nih. Kata dia. Uzkurullah. Ingatlah kamu Allah. Berzikir. Fa innahu aunun laka. Maka sungguh zikir itu menolong kamu. Ala matatlubu. Atas apa yang kau inginkan. Apa yang kau tuntut, apa yang kau cari. Upama menurut kitab ini daripada hadis, kalau kita ada punya hajat apapun, capailah dengan zikir. Capailah dengan zikir. Zikir apa aja? Zikir apa aja? Ya zikir. Cuman ini masing-masing orang mungkin cara mendapatkannya masing-masing. Artinya semalam tu saya baru bertanya kepada jamaah yang di Pengkalan. Kami ustaz baru khatam kulhu apa katanya? Khatam kulhu apa tahlil? 1,000. Kulhu. 100,000. Ya, khatam kulhu 100,000 ustaz. Jadi saya katakan gini. Ini kalau dong daripada grup sekolah ini pasti tanya mana dalil 100,000 pula. Beramal pula. Baca kulhu 100,000. Mana dalil? Berapa lama tu? Asal duduk begini, usai katakan 200 baca kulhu. Berapa tahun baru tuntas tu? Karena orang tu kan tidak sekali duduk. Bisa kau dibuat begitu. Tapi kalau daripada pekojuan itu, orang tu khatamnya udah sekian. Kenapa kulhu aja? Karena begini. Kulhu itu kan dia sulusul Quran. Seperti Quran, 3 kali baca, udah khatam, palo. Maka dianjurkan nak tidur pun baca itu kau. Udah itu dalam Al-Quran itu kan ayat-ayat tauhid kan berkenaan seperti kulhu kau. Dan fadilat-fadilat yang lain. Tidak ada Rasulullah SAW mengatakan langsung apa namanya tu seperti itu harus 100,000 kali. Nah itu ada jamaah di ujung kubur bertanya, zikir itu harus memang bimbingan mursyid tidak Ustaz? Karena begini, kalau memang bimbingan mursyid zikir, macam mana zikir duburus salah setelah habis salat? Siapa yang membimbing awak? Siapa guru awak? Berarti tak diterima lah kan? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi saya katakan begini, zikir itu ada 2. Ada zikir datang dari mazhab, itu kumpulan-kumpulan ulama seperti kitab-kitab fikih. Kita ambil lah macam habis salat. Ada nama zikir riadah. Riadah itu latihan. Jadi guru tu pernah mengamalkan ibarat 100,000, dapat dia hajat dia itu. Berarti dia diijazahkannya sama murid. Maka uang-uang tariqah tu beramal ibaratnya ini khatam ini, tali segini, amalan begini. Itu sebotol lah. Itu amalan daripada guru. Riadah dia. Lalu diijazahkannya sama murid. Macam contohnya, ayat 1,000 dinar. Awal-awalnya mengamalkan memang betul dapat 1,000 dinar dia. Tak ada hadis dari Rasulullah itu ayat 1,000 dinar. Ada orang mengamalkan. Dia dengan mengamalkan ayat itu dapat berkah 1,000 dinar. 1 dinar katakanlah dekat 5 juta sekarang. 5 juta. Berarti kalau 1,000 dinar apa tak? Berapa tu? 50 M apa? 5 M. Begitu. 5 M. Rial tu mata uang Arab Saudi. Dinar tu mata uang emas mano-mano negara pun ada sebetulnya dulu. Tapi kalau kita kan memakai namanya duit itu kan macam-macam sesuai dengan kampung tu. Dan dulu kalau dinar tu memang duit itu emas. Kang ada di negara dunia ni nama ada dinar juga tapi kertas, bukan. Dulu kalau dinar tu emas. Dan itu yang mengeluarkan dinar tu itu adalah pertama sekali standar itu adalah standar Romawi. Kalau dirham itu standar Persia. Kan dulu 2 kerajaan yang besar. Romawi sama Persia. Makanya dalam Al-Quran ada namanya surah Ar-Rum. Rum itu Romawi, Roma. Ya. Jadi Romawi itu dia masih ada hubungan dengan agama Samawi.
Karena Nabi Isa alaihissalam Tuhannya kan Allah. Cuma orang itu terkecoh. Kalau dalam Al-Fatihah itu kan walad dhalin, masuk mereka orang yang tersesat, terkecoh. Itu An-Nasrani itulah. Jadi pernah dikalahkan buat Persia. Jadi turunlah ayat itu nak menjelaskan bahwasanya orang yang tak menyembah Allah, orang-orang agama Samawi ini dalam waktu terdekat akan menang. Rupanya menang setelah turun surah Ar-Rum itu, kisah begitu. Gitu ya. Makanya di dekat hari kiamat di dalam beberapa hadis dikatakan bahwasanya orang-orang Nasrani ini akan lebih dekat keimanan ini kepada kita. Ketika udah tersadar dia. Pada saat itu dekat hari kiamat nanti semua negoi didatangkan Dajjal. Masuk Semang Dolok nih. Datang Dajjal nanti. Semua negoi datang. Yang tak bisa masuk dia cuma 2 negoi. Mekah sama Madinah. Karena ada penjago. Tanah haram, haramain. 2 tanah haram. Tapi diguyang bukit sekitar tuh. Keluar orang-orang yang munafik. Jadi yang tinggal tuh hanya orang-orang beriman. Semua negoi datang. Kemampuan Dajjal tuh. Dia bukan lagi menguji masalah ekonomi. Ekonomi pada saat itu lancar. Diuji itu adalah iman. Kalau tahu nak ngikut dia, ekonomi kawan itu sempit. Maka saat itu sampai ada dikatakan setan dibentuklah ada sepasang manusia pupu oma ayah. Dia kata dia, aku tidak beriman kalau kau bisa hidupkan oma ayahku. Nah, itu masuk setan. Masuk jin. Anak aku gitu. Tapi yang lain tu dah. Lalu beriman lah saat itu. Jadi kalau cerita masalah hari kiamat, kita bermohon karena pada saat itu ujian yang paling bawah itu ujian tantangan iman. Anak mengaji aja nanti pada ditangkapi nih. Dekat kiamat, ada salat ditangkapi. Karena dianggap entah macam mana. Pada saat itu Dajjal ya. Dajjal. Wallahu a'lam. Udah itu lagi balik kita cerita kitab. Kalau anda kita ditolong daripada apa keinginan kita, maka perbanyak zikir. Lalu dikatakan Pawalla, lalu dia pergi. Summa raja'a ilaih. Balik lagi dia. Kurang puas lagi dia. Faqala ya Rasulullah. Wahai Rasul, zidni, tambahkan untuk aku lagi amalan. Qala uzkurullah ta'ala fa innallah ta'ala witrun. Berzikir lagi kau kepada Allah. Tadi udah kau berzikir, ini zikir lagi. Allah tu gama dengan witrun. Allah tu ganjil. Yuhibbul witrah. Menyukai yang ganjil-ganjil. Qala zidni, tambah lagi. Qala na'am. La ajiza ya'zan. La ta'zanna. Janganlah engkau itu malas. La ta'zanna, janganlah engkau malas. La ta'zanna, jangan engkau malas. In asaat ashran, apabila kau berbuat buruk 10, antahsina antahsina wahidatan. Kau buat baik 1. Jadi kau imbangkanlah buat buruk yang 10, buat baik 1. Jangan kau malas. Walau kau ni banyak dosa sekalipun, tetap aja kau harus ada imbang perbuatan baik. Dibaringi. Jadi kalau kita ni belumlah sebaik-baik apapun, macam contohnya, kan ada bahasanya. Kalau poning kita hendak memula sesuatu, nak memperbaiki kehidupan kita, tak tahu kita, maka yang perlu kita perbaiki adalah solat. Solat kita. Bacaannya apa semua, cara wuduknya, lain-lain sebagainya. Karena solat itu kita lagi memperbaiki hubungan dengan Allah. Jangan tunggu bagus baru solat, tapi solatlah walaupun tak bagus. Ya, jangan tunggu sempurna baru melakukan, tapi lakukanlah walaupun belum sempurna. Jadi ini kajian masalah wara', berhati-hati tadi. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Karena ketika kita berhati-hati, Allah Ta'ala juga dari kehati-hatian itu menjaga kita. Karena sudah ada filternya daripada diri kita. Sekiannya sampai situ. Kalau ada nak tanyakan, silakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah, cuma Google di YouTube, betul langsung ceramah gitu, umpamanya di Dayat ceramah, itu umpamanya sesomat di YouTube, betul. Mungkin dia buka nggak, di YouTube nampak.
Dari tadi saya dengarkan cerita tentang Dajjal siang. Apakah betul atau enggak? Katanya Dajjal itu dari zaman Nabi Musa itu udah ada Dajjal. Zaman Nabi Khidir udah ada Dajjal. Dan Dajjal itu hilang aja. Nanti memang katanya dari situ Allah memang buat Dajjal itu memang hilang. Tapi yang ditangguhkan kematiannya nanti dari kiamat Dajjal itu muncul lagi. Itulah mengganggu umat-umat yang ada di dunia ini. Diganggu. Menurut keterangan Ustaz kalau ada cerita tentang dari kitab yang aku dengan aku memang betul seperti itu. Mengganggu memang matian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama nih dalam membahas masalah hukum nih ada namanya syarah, penjelasan. Ya. Bukan agama Islam aja yang mewanti-wanti Dajjal nih. Saya ada beberapa bacuan tentang masalah agama di luar Islam. Contohnya Yahudi, Nasrani pun membahas masalah Dajjal juga. Tapi bahasa orang tuh lah ya, Dajjal. Sampai ada aliran satanisme itu. Menyembah setan. Ya. Mengorbankan apa dan sebagainya. Dan itu lagi aliran tentang bertuhankan kepada iblis, Lucifer itu. Nah, awalnya kan Lucifer itu dekat sama kata dia dengan Tuhan, tapi membangkang iblis. Kalau dalam bahasa kita nih, kita baca kitab-kitab namanya Azazil. Jadi balik kita cerita tentang masalah Dajjal. Dia ditangguhkan, dia dimatikan, dia dihidupkan apa dan sebagainya. Memang dari yang kita baca secara zahir, ini saat sekarang ini dia dibelenggu, diikat, berarti masih panjang umur. Tapi ada yang mengatakan, ini bahasa yang agak bebas ya, bebas tidak apa. Dajjal ini seperti pemahaman. Jadi pemahaman itu bisa timbul, bisa tenggelam. Jadi pemahaman itu akan merebak, meluas. Dari pemahaman tadi kokoh. Itu yang mungkin dia penafsirannya terlalu bebas. Contohnya lah. Siapa mengatakan komunisme itu hilang dari tanah Indonesia nih? Tidak. Dia cuma tidur. Maka dulu sempat ada namanya bahaya laten katanya. Laten tuh kalau bahasanya tuh tersembunyi. Laten itu dalam bahasa apa tuh batin soalnya. Dan lisan uang kita nih ngatain batin tuh akhirnya laten. Seperti zahir jadi lahir. Ya. Zahir itu jadi lahir. Zahir itu menampakkan, menzahirkan. Akhirnya jadi lahir. Nah, balik kita cerita masalah Dajjal. Dajjal nih hendak dekat kiamat nanti belenggunya tuh terbuka. Sama halnya dengan satu kaum yang disebut dalam Al-Quran tuh Ya'juj Ma'juj. Ya. Jadi kaum yang itu membuat kerusakan, tapi dia menghancurkan aja, tapi tidak masalah iman. Kalau si Dajjal masalah iman. Masalah iman itu fitnahnya itu masuk di dalam doa ondak salam setelah tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Iya. Itu kan sembarangan. Situ tak masuk. Ya'juj Ma'juj tak masuk. Ya. Fitnah dajjal itu mengerikan. Ya, dia mengatakan fitnah itu nanti suatu dekat akhir kiamat nanti manusia itu kecenderungan hendak berbuat buruk itu. Ini maaf nih. Saya ada kawan kalau Ustaz Somad ialah biiznillah Allah lebih kan dia memang luar biasa. Ya, luar biasa. Dia sempat ada saya dongeng juga ceramah itu begini bahasanya. Ustaz, kapan lagi melawak Jakarta? Bacanya komen di YouTube, mungkin ada tim dia. Agak naik spanning dia. Dari bahasa dia tak timur dia, begini. Ceramah pula dikatain melawak. Kan orang kan banyak golak. Gitu ya.
Jadi ditengoknya mungkin ada tim-tim dia tengoknya akun no. Apa tim dari grup sebelah yang tak goma dengan dia. Orang-orang yang tak sikit-sikit bid'ah menyala. Apa dia begini. Kau biar tahu kata dia. Kau biar tahu, aku golak-golak begini, aku kuliah 3 universitas. Kata dia. Kalau ndak aku balas lah begitu, tapi tak aku balas. Kata dia. Kan dia sering juga dia dokat minta nasihat sama Agim. Agim itu kan banyak menata hati. Yang paling penting, jangan kau tengok komen. Kalau kau udah buat video, kalau udah ustadz buat video, udah, tak usah dibaca-baca lagi komen tuh. Apa nak keuntungannya? Begitu. Begitu tuh bahasa dia. Beban bikin, tapi upah tu baca entah tim apa dan sebagainya. Kalau ndak aku balas kata dia. Ada bahasa dia apa namanya itu? Al-mutakabbiru alal mutakabbiri sadaqatun. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Ya. Berbuat sombong atas orang sombong lain adalah sedekah. Jadi rupanya datang bahasa batu bara dia. Dan dia memang ada darah-darah tanah batu bara ni. Mana ada hadisnya begitu kata dia sendiri menjawab, dia mengatakan gitu. Siapa mengatakan hadis bodoh kata dia, kan bahasa bodoh itu kan ada kata gitu. Bodoh kata dia. Siapa yang mengatakan itu hadis bodoh kata dia. Jadi begini bahasanya. Aku golak-golak begini, 3 universitas Timur Tengah udah kemasukan. Mesir, Sudan, itu lagi apa tuh? Maroko. Masuk dia 3. Ustaz kau LC, itu dia. Ustaz kau cuma LC. Serius saja tak selesai. Tak bisa apa. Aku mengarang buku lagi, kata dia. Aku golak-golak begini. Golak-golak begini. Tesis aku sekian halaman. Disertasi aku sekian halaman. Jadi profesor doktor dia. Sedangkan golak-golak gini. Apalagi kalau aku serius. Ustaz kalian doa. Dia mengatakan begitu. Jangan pula membanding-bandingkan pula antara kita dengan Imam Syafi'i dengan Rasulullah. Enggak, kita sama dia aja. Tanding gitu. Nah ini yang namanya suka model-model apa. Maka sebetulnya anda sanad ilmu yang baik tu. Kita kokoh dulu dengan Ustaz Paku Bumi di kampung nih. Wajar dulu sini titik, nanti kalau yang lain tu tambah aja. Kalau yang namanya YouTube tuh bukan bisa menjadi sebagai pokok, tapi YouTube adalah tambahan. Kadangkala kita ni semua berhak tahu. Sekarang kan udah banyak orang bisa tahu dah. Buka YouTube, buka Facebook, buka Google, semua bisa tahu. Tapi belum tentu ahli. Belum tentu bisa ahli. Tahu buat kita ibarat contohnya, kalau sakit berubat, kalau panas nama ubat itu paracetamol. Sukatannya siapa yang tahu? Kalau kita tidak punya ahli. Kita berubat, minum obat namanya paracetamol. Tahu kita. Tapi tak ahli. Begitu ke bab agama nih. Kalau tak ahli, lebih baik uskut, diamlah. Kita banyak yang tahu, tapi tak ahli itu lain lagi. Nah, begitu ke lah. Jadi kalau anda mendalami rupanya di kampung-kampung kita nih, masih banyak juga. Cuman karena ada yang tawadu, ada yang dia warok tadi, dia tidak anda terkenal bona. Ada begitu. Masih banyak juga. Macam yang saya katakan tadi, nak belajar kitab tuh, anak-anak kita. Bisa tuh pergi antara Senin sampai Sabtu di sana. Terbuka untuk umum, Pak. Terbuka untuk umum. Jadi